Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi dengan Bu Diza. Bu Diza pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa topik dalam pertemuan kita sekarang ini. Masih di mata kuliah pengembangan bahan dan media pembelajaran. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Oke, jangan lupa sebelum kita memulai belajar, berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian sebelumnya saya harapkan kalian juga sudah sarapan atau bisa juga kalian menyiapkan camilan dan minuman supaya kalian tetap on menyimak video pembelajaran dari saya. Oke? Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi, keunggulan, dan keterbatasan dari bahan ajar dan media pembelajaran. Bahasan yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi dari bahan dan fungsi dari bahan ajar dan media pembelajaran. Maksud Bu Diza seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih manfaat atau fungsi dari bahan ajar itu sendiri, bagaimana juga fungsi atau manfaat dari media dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, sebagai calon guru dan juga sebagai calon seorang pendidik, kalian nanti harus tahu bagaimana fungsi dari bahan ajar itu sendiri. Begitu ya. Nah, yang pertama, peran bahan ajar. Peran bahan ajar itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu adalah bagi guru dan juga bagi siswa. Dengan adanya bahan ajar, guru bisa menghemat waktu, kemudian bisa mengubah peran guru menjadi fasilitator, kemudian membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Saya rasa ini sudah cukup jelas mengenai peran dari bahan ajar sendiri. Jadi ketika kalian mau mengajar, kalian pasti membutuhkan yang namanya tool, membutuhkan yang namanya alat ataupun bahan ajar ya. Kalau bahan ajar kemarin Bu Riza sudah bilang bahwa bahan ajar itu diturunkan dari kompetensi, kemudian diturunkan menjadi tujuan, dan diturunkan menjadi indikator-indikator. Sehingga ketika nanti kalian memiliki yang namanya bahan ajar, itu sangat cukup membantu guru dalam menyampaikan materi, sehingga guru tidak memberikan atau tidak tidak menjelaskannya atau tidak memberikan materinya terlalu panjang, karena ketika nanti kalian membuat yang namanya bahan ajar, siswa bisa jadi mereka itu belajar dengan mandiri, sehingga gurunya ketika nanti diberikan waktu 2 kali 45 menit di dalam kelas yang sebenarnya bisa menghemat waktu begitu. Yang kedua tadi, mengubah peran guru menjadi fasilitator. Karena apa? Karena guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi dengan adanya bahan ajar, guru malah bisa membimbing. Oh, nanti ketika mempunyai yang namanya bahan ajar, ada yang tidak paham yang mana, maka guru akan menjelaskannya. Kemudian membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Itu jelas sekali ya, karena tadi tidak perlu membuang waktu banyak sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Kemudian yang bagi siswa, peran bahan ajar itu adalah tanpa harus adanya guru atau siswa lain. Dalam hal ini berarti ketika nanti siswa mendapatkan bahan ajar dari guru, siswa bisa belajar secara mandiri. Jadi dia bisa belajar sendiri, belajar sesuai dengan gaya belajarnya tanpa harus ada didampingi oleh guru ataupun dibantu dengan siswa yang lainnya. Kemudian dengan adanya bahan ajar, siswa itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kalau punya buku, ya bisa bukunya dibaca sewaktu-waktu. Kalau misalkan bahan ajarnya ada di aplikasi atau di platform tertentu di handphonenya, otomatis
siswa juga bisa dengan mudah membuka materi tersebut kapan saja dan di mana saja. Kemudian tadi dengan kecepatan atau irama sendiri. Karena apa? Di sini maksudnya adalah ketika siswa belajar itu kan setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Bisa jadi ada satu orang ketika membaca materi itu bisa 5 menit selesai gitu. Ada juga yang sampai berhari-hari tidak selesai membaca. Tapi karena apa? Ya karena tadi setiap siswa memiliki kecepatan atau irama sendiri dalam belajar. Sehingga ya tadi siswa bisa menentukan bagaimana dia belajar. Kemudian menurut urutannya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kalau kita belajar, kalau kita sudah kemarin belajar itu kan yang namanya bahan ajar itu kan unik ya. Menurut urutannya sendiri. Bisa jadi kalian ketika belajar itu malah suka lihat dari belakang dulu. Ini tuh nanti yang siapa sih? Daftar pustakanya dari mana saja sih? Misalkan seperti itu. Atau mungkin dari tengah dulu gitu. Atau kalau pada umumnya sih memang dilihat yang pertama adalah dari sampul, kemudian dari daftar isi, kemudian lanjut ya. Biasanya karena ketika guru membuat yang namanya bahan ajar itu pasti disesuaikan dengan yang namanya tingkatan kognitif gitu. Jadi mulai dari yang mudah menjadi sampai dengan yang sulit. Tapi tadi balik lagi kalau siswa tadi kan belajarnya tuh unik gitu. Jadi ya terserah mau dia, yang penting materinya sudah disampaikan oleh guru melalui bahan ajar. Kemudian ya siswanya sendiri yang menentukan, dia mungkin bisa bacanya dari belakang dulu menuju ke depan, atau dari tengah menuju ke depan atau ke belakang, itu terserah dari siswanya sendiri. Kemudian yang kelima adalah membantu potensi siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Tadi ya, karena memang adanya bahan ajar itu bisa dipelajari kapan saja, gimana saja, tanpa harus ada guru dan siswa lain. Otomatis siswa bisa belajar, bisa mengeksplor bahan ajar itu sendirian, sehingga siswa bisa belajar secara mandiri gitu. Nah, slide berikutnya adalah mengenai fungsi bahan ajar. Ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang kedua adalah pedoman bagi tenaga pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan siswa, dan juga menjadi alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Maka yang namanya bahan ajar yang ideal itu tadi berarti harus memuat 3 hal tadi. Bisa sebagai pedoman bagi siswa ketika mau belajar, jadi harus tahu kegiatan belajar yang dilalui siswa dalam bahan ajar itu apa saja, harus jelas. Kemudian sesuai enggak dengan kompetensi yang ingin dicapai bahan ajar itu. Maka dari itu ketika membuat yang namanya bahan ajar, kita tidak bisa seenak pendidik untuk membuat bahan ajar. Oh, saya senangnya materinya ini, jadi ya saya bikinnya materinya ini. Tidak bisa, karena kita dibatasi dengan yang namanya kurikulum, harus mencapai yang namanya kompetensi. Jadi ketika yang namanya membuat bahan ajar, ya harus disusun aktivitas apa saja yang nantinya bisa mencapai yang namanya kompetensi itu sendiri. Kemudian juga bagi guru, ketika guru membuat yang namanya bahan ajar, berarti kan saya ini nanti pembuatan bahan ajarnya sesuai dengan apa saja, saya mengajarkan apa saja, saya melatih apa saja, kompetensi mana saja, capaian indikator mana saja yang harus saya capai, melalui kegiatan apa. Jadi guru yang merancang, terus siswanya yang jadikan dilihat, saya harus melakukan kegiatan ini supaya saya paham. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam bahan ajar juga tidak hanya berisi mengenai materi saja, tetapi juga bisa berisi mengenai alat evaluasi. Alat evaluasi untuk mengetahui apa? Lagi-lagi untuk mengetahui apakah kompetensi dasar ataupun kompetensi inti tadi sudah tercapai melalui bahan ajar itu tadi. Maka dari itu biasanya di dalam bahan ajar ada yang namanya tes-tes itu juga, gitu ya, untuk menguasai, untuk melihat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, kemudian fungsi media pembelajaran. Media sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan juga sebagai sumber belajar. Jadi kalau yang namanya media kemarin kita
pelajari, media itu kan sebagai alat komunikasi antara komunikan dan komunikator gitu kan. Berarti harus ada yang menjembatani. Menjembatani namanya adalah media. Antara saya dengan kalian, berarti media pembelajarannya itu apa? Ayo. Ya, Bu Riza membuat PowerPoint. PowerPoint itu bisa jadi PowerPoint bisa menjadi bahan ajar. Kemudian PowerPoint tersebut bagaimana supaya sampai ke kalian? Bu Riza bisa pakai YouTube dan juga bisa pakai Google Drive. Itu bisa menjadi yang namanya media pembelajarannya. Jadi Bu Riza isi dari PowerPoint itu tadi adalah mengenai bahan ajar. Kemudian nanti Bu Riza sampaikan melalui apa? Alat bantunya seperti apa? Ini ya, mempunyai fungsi untuk memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Terus jadi siswa itu nanti itu berarti pengalaman belajar peserta didik dengan bantuan media pembelajaran akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media pembelajaran. Jadi dengan adanya media pembelajaran harapannya adalah tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gitu ya. Kemudian media pembelajaran juga sebagai sumber belajar. Jadi kalau saya bilang tadi bahwa yang namanya bahan ajar kemudian diaplikasikan kepada media pembelajaran, itu sebenarnya bisa juga menggantikan guru yang biasanya menjadi satu-satunya sumber belajar siswa. Dengan adanya media pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih bervariatif dan juga fungsi guru peran guru tidak hanya menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi juga bisa menjadi yang namanya fasilitator, begitu ya. Jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik. Sumber belajar dikelompokkan menjadi 6, yaitu pesan, manusia, mesin, alat, strategi, dan lingkungan. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dan dapat membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman peserta didik terhadap materi ajar tadi, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Nah, seperti itu adalah fungsi media pembelajarannya. Manfaat media pembelajaran ada beberapa, yaitu dengan adanya materi seperti ini, misalkan Bu Riza buat media pembelajaran ini, ketika ini kan sama ya, kemudian saya sampaikan di kelas yang lain-lain, ya isinya sama, karena saya bikin media pembelajaran yang sama. Jadi penyampaian materi aja dapat diseragamkan dengan adanya salah satu seperti ini tadi, tapi saya sebarkan ke beberapa kelas. Akhirnya kan kalian mendapatkan materi yang sama. Terus ada yang salah ini mungkin. Terus berikutnya proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Interaktif di sini bisa saja kalau pembuatan media pembelajarannya ada di dua arah. Nah, biasanya kan saya ngasih kalian ini di YouTube gitu kan. Kalian kan bisa langsung mengomentarinya juga gitu. Terus waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien karena kalian bisa memutar kembali video ini ketika kalian misalkan masih tidak paham. Kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan, tentu saja karena pasti retensi dari pendengaran video tadi atau audio visual dari kalian gitu kan, itu pasti akan meningkat karena tadi video pembelajarannya atau media dan bahan ajarnya bisa diulang-ulang sesuai dengan keinginan kalian. Proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya di Malang, kalian di tempat asal kalian. Nah, tentu saja seperti itu ya. Sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Nah, ini makanya kemarin saya tanya bagaimana respon kalian, bagaimana feedback kalian, itu sangat penting sekali untuk memperbaiki media pembelajaran yang digunakan, nyamannya kalian belajarnya seperti apa. Nah, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Tidak hanya sebagai pemberi materi atau kalian juga harus tidak menunggu saya harus dijelaskan nih seperti ini, tapi kalian bisa mengeksplorasi berdasarkan media pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru maupun dosen, begitu. Peranan media, wah ini waktunya tinggal sedikit, mungkin yang peranan media pembelajaran akan saya cut dulu di sini. Media pembelajarannya akan saya sampaikan di video berikutnya. Jadi saya harap kalian nanti menyimak di video berikutnya. Oke?